Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa kami silakan, kalau ada sampah ambil dan tolong kursinya diluruskan. Ketua kelas silakan. Perhatian seluruhnya. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Iya. Ya, kenapa? Saat. Mudah-mudahan sembuh ya. Amin. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang bab nikah. Ya, bab nikah. Sebelum kita masuk bab nikah, nanti Bapak bilang, apabila Bapak menyampaikan SMK berbaca nikah, maka siswa kami bilang SMK sah. Alhamdulillah luar biasa. Oke. SMK berbaca nikah. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Terima kasih kepada anak Bapak. Silakan lihat, ini ada ayat. Nama? Silakan baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma ja'ala lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubaha. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, selama kamu menikahinya, maka nikahlah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat karena kamu tidak berbuat zalim. Oke. Kita perhatikan tadi ya, teman kalian itu membaca minan nisa'i. Ketika dia melanjutkan itu tidak boleh dari i-nya, tapi dia itu harus mengulang minan nisa'i masna wa sulasa. Oke, paham kan? Nah, terus tolong diperhatikan lagi dalam membaca itu tajwid dan makhrajnya ya, harus penting. Nah, dalam ayat ini sebenarnya ini ada kewajiban kita bagi seorang laki-laki itu adalah menikahi perempuan. Kenapa di sini ayat ini dikatakan yatim? Nah, perhatikan yatim. Karena pada zaman Rasulullah itu ada sahabat pengen menikahi anak yatim yang dia jaga sendiri, yang dia pelihara sendiri. Ya, yaitu adopsi anak yatim, dia yang membiayai semuanya, suka dia sama anak yatim tersebut. Ya, akhirnya apa? Turunlah ayat ini untuk memerintahkan kepada sahabat itu untuk tidak menikahi anak yatim tadi. Kenapa? Ditakutkan. Nah, tidak akan mampu karena dia sudah menganggap dia itu adalah orang tua sendiri. Jadi inilah sebenarnya larangan seseorang yang memelihara anak yatim untuk menikahi anak yatim.
Nah, jadi kalau di Arab dulu kan siapapun kan boleh memelihara anak yatim. Gak ada orang tuanya, gak ada istrinya, peliharanya. Itulah sahabat tadi pengen nikahi karena suka pula sama anak itu kan. Nah, ini ya ayatnya. Nah, kita lanjut ya. Untuk pelajaran hari ini yang harus kita capai, yang pertama adalah membiasakan diri mengamalkan ketentuan syariat dalam pernikahan. Nah, nanti kita ini kan sudah dewasa semua kan, tapi akan ada yang namanya pernikahan. Jadi harus tahu syarat-syarat semuanya, kalau rukun-rukunnya. Terus ada membiasakan diri mengidentifikasi dalil, ada dalil-dalilnya, yang tadi itu dalil namanya. Ayat Al-Quran itu disebut dengan dalil. Terus talak lain, nah inilah semuanya yang harus kita pelajari tentang bab nikah ini. Nah, nih perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama ini apa? Wedding. Artinya apa? Ini tahap mereka pengen menikah. Ya foto dulu. Terus setelah itu apa yang dia lakukan? Tunangan. Terus apa lagi? Menikah. Bukti dia menikah apa? Ini ada buku surat nikah. Ada apa lagi? Mahar. Nah, dijelaskan. Jadi kalau ada bukunya berarti dia nikah. Kalau nggak ada bukunya berarti dia tidak nikah. Nikah juga tapi nikah siri. Nah, itu bedanya ya. Nah. Oke. Untuk memahami bab yang tadi sudah Bapak sampaikan tadi KIKD, kita akan buat kelompok. Setiap kelompok itu 3 orang. Kelompok masing-masing kelompok akan membahas tugasnya masing-masing. Ya. Jadi Bapak bagikan jawabannya di Nah, silakan diputar kursinya, diputar ya. Nah, tulis nama kelompoknya ya, siapa-siapa saja. Waktunya 45 menit dari sekarang. Bisa? Salah kamar ya. Ya. Enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Pengertian pernikahan yaitu apa yang mengharapkan pergaulan antara laki-laki. Tentang pengertian nikah, silakan. Yang boleh nikah tuh laki-laki dengan laki-laki boleh Pak? Tidak, kan bisa kan? Laki-laki dengan bencong boleh Pak? Kan pertanyaan juga kan? Ya.
Itu kan kasus sebenarnya. Perempuan dan perempuan boleh nikah? Tidak kan? Jadi yang boleh nikah itu apa? Menghalalkan laki-laki dengan perempuan. Kalau ada yang melakukannya Pak, kalau ada yang melakukan pernikahan laki-laki antara laki dengan laki-laki, Berarti tidak menikah. Dan syarat nikah itu apa tadi? Pengertian saja sudah adalah menyatukan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki berarti dia tidak menikah. Itu aja. Oke, kita nikah kan? Nah, dah. Paham semuanya? Sekarang duduk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2, yaitu tentang rukun pernikahan. Nah, rukun pernikahan. Ayo silakan. Ya silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 5. 1. Adanya calon suami. 2. Adanya calon istri. 3. Wali perempuan. Wali terbagi 2, yaitu wali nasab yang disebut dengan wali yang berdasarkan nasab atau pertalian darah. Yang kedua wali hakim, wali yang berdasarkan wewenang. Yang keempat 2 orang saksi. Yang kelima akad atau sigat atau ijab kabul. Ya, ada pertanyaan silakan. Ada yang bertanya silakan. Mahar. Ada mahar tadi? Tidak. Mahar itu tidak termasuk rukun. Jadi kalau nggak ada mahar apa? Syarat. Nah, kalau ada permintaan, sebenarnya mahar itu adalah permintaan si pihak perempuan. Nah, kalau perempuan itu pengen mobil, ya mobil yang harus disediakan laki-laki. Tidak jadi kan? Kalau mahar perempuan itu cuma minta seperangkat alat sholat, ya seperangkat alat sholat. Itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak saja, antara laki-laki dengan perempuan, itu mahar. Dan kalau kalian sebagai seorang perempuan, kalau rasanya pengen menikah, jangan terlalu besar minta sama calon suaminya. Artinya apa? Lihat kemampuan calon suami kita. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan bertanya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Pak, jika si perempuannya itu nggak ada saudara kandung gitu, nggak ada ayah kandung, nggak ada adik laki-laki kandung, jadi siapa yang nikah menjadi wali? Nah, silakan dijawab. Itu wali hakim, yaitu wali yang berdasarkan wewenang. Nah, jadi wali hakim namanya. Wali hakim itu siapa? Boleh dari KUA. Kan? Itulah kenapa KUA itu kan perantara sebenarnya. Perantara untuk pencatatan nikah. Tapi ketika wali itu tidak ada, boleh mereka itu sebagai pengganti wali. Disebut dengan wali hakim. Tidak ada pertanyaan lagi? Habis? Nah, silakan dulu. Terima kasih. Dan kelompok 3 tentang talak. Di setiap menikah pasti ada namanya talak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pengertian dari talak. Talak itu adalah memutuskan tali ikatan pernikahan. Hukum talak yaitu makruh. Talak terbagi 2. Pertama talak raj'i, yaitu talak yang membolehkan suami kembali kepada mantan istrinya tanpa melakukan pernikahan baru. Yang kedua, talak bain. Talak bain pun dibagi menjadi 2. Yang pertama talak bain syukra.
yaitu talak yang tak dapat dirujuk kembali kecuali dengan melangsungkan akad nikah yang baru. Yang kedua, talak bain kubra, yaitu talak ini tidak dapat merujuk kembali kecuali mantan istrinya sudah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan keduanya telah berhubungan suami istri kemudian bercerai. Ya, silakan ajukan pertanyaan. Ada yang bertanya silakan tentang talak. Bahasa talak itu apa? Seperti apa? Bisa dipertanyakan. Silakan tanya, boleh tanya. Silakan. Oke. Tanya aja, nggak apa-apa. Pak, berapa kali ngomong talak yang benar-benar cerai ya? Yang benar-benar bisa Berapa kali ngomong talak baru talak itu langsung gitu. berlaku? Ya, silakan jawab. Sudah menjawab. 3 kali. Ada lain dalam waktu bersamaan? Tidak. Nah, silakan. Kalau udah 3 kali talaknya itu bisa balikan lagi. Bisa, tapi harus menikah dulu dengan yang lain, terus berhubungan suami istri baru cerai. Mau nikah lagi. Ya, paham kan? Nah, ada pertanyaan lagi. Ini contoh ya, ini kasus. Ini apa namanya? Vera punya suami. Karena dia sering-sering mabuk, mana tahu mabuk kan? Bilang, terus marah, lagi dua. Dia jatuhkan talaknya dengan mabuk. Apakah itu berlaku atau tidak? Tidak, karena ada dalam keadaan yang tidak sadar. Tidak sadar. Terus kalau tidak berlaku bahasa, tapi dia telah mengeluarkan bahasa itu, dan dia kan sudah menyampaikan dia talak, dia sadar, memang dia mabuk tapi sadar, dia tahu yang diucapkannya. Ketika dia sadar kembali, dia tahu bahwa dia telah menjatuhkan talak sama istrinya. Berlaku atau tidak? Tidak, jika tidak ada saksi. Tidak. Kalau tidak ada saksi, saksi itu bisa sebenarnya, ini bahasa talak ya, bahasa talak itu berdua pengendalian, itu berlaku bahasa talak itu. Ya, karena itulah jangan selalu kembali kepada orang tua, tidak boleh. Ya. Apalagi aku talak engkau, bilang tunggumu sama dengan orang tuaku, tidak boleh juga. Ya, artinya kita itu menyamakan istri kita dengan orang tua kita juga tidak boleh. Nah, berarti itu sudah menyatakan talak. Nah, kalau seandainya terjadi hal tadi, talak tadi, ini seandainya terjadi orang tidak ada, kan? Kita itu harus memanggil orang di antara yang lainnya sebagai saksi, kan? Baru nanti ini Vera tadi datang menemui, Pak, ini saya diwariskan setelah mabuk. Itu kan seperti itu, dibilang sama orang lain. Apakah berlaku atau tidak? Kata ulama-ulama sekitar itu tidak berlaku. Ada yang juga mengatakan berlaku, tapi yang bilang tidak berlakunya karena dia dalam keadaan mabuk berat. Artinya dia itu memang mabuk berat, tidak menyadarkan diri. Kalau mabuk ringan kan bisa, karena memang mabuk berat, dia ada kondisi mabuk berat, tapi dia jatuh. Artinya sampaikan sama saksi tadi, enggak berlaku. Oke. Jadi tugas kita sebagai seorang perempuan atau laki-lakinya harus menyampaikan kepada orang lain supaya nanti jangan terjadi perbuatan di luar daripada nikah. Nah, paham kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus masuk kepada kelompok 4 tentang idah dan hadana terrujuk. Nah, idah. Apa itu idah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 4 akan membacakan presentasi kami tentang hijrah, adalah dan wujud. Hijrah adalah masa menanti bagi kaum perempuan yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Tujuan ditetapkan hijrah salah satunya adalah adanya kehadiran atau tidak. Hadanah, pengertian hadanah adalah mengasuh dan memelihara anak kecil yang belum dapat mengatur dan menjaga dirinya sendiri. Silakan, ada pertanyaan tentang idah. Tahu idah? Idahnya perempuan berapa bulan? 9 bulan. Berapa bulan idahnya? Masa menunggunya ketika sudah cerai berapa? 3 bulan? 3 bulan 10 hari. Nah, masa menunggu perempuan lalu boleh menikah lagi itu 3 bulan 10 hari. Kalau nggak nyampe 3 bulan 10 hari, Nah, tidak boleh nikah. kalau dia kan Tahan dulu. Benar dulu lagi. Dan itu masa idahnya ditakutkan yang tadi. Kenapa ditakutkan? Rupanya dia itu punya anak dalam kandungannya. Berarti ditakutkan. Nah, apabila dia punya anak berarti talaknya itu tidak berlaku. Nah, karena itulah idah itu juga 3 bulan 10 hari. Dan untuk masa penantian bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak ada masa penantian. Kapan pun boleh dia nikah setelah cerai. Nah, itu bedanya ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, silakan ada lagi. Nggak ada kita tutup. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5 tentang Undang-Undang Pernikahan tahun 1974. Silakan, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan Undang-Undang Pernikahan tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, yaitu yang pertama, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Yang kedua, perkawinan menurut hukum Islam adalah langkah yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Dan catatan yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2-nya menyatakan bahwa setiap perkawinan tidak akan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama adalah terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam Indonesia. Yang kedua, pencatatan nikah harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Yang ketiga, pencatatan perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pengawas pegawai pencatat nikah. Yang keempat, perkawinan harus dilakukan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan mempunyai ketentuan hukum. Silakan ditanyakan. Pak, nikah sendiri itu gimana? Silakan jawab. Kasih itu gimana? Nikah siri itu sama dengan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah dan mempunyai ketentuan hukum. Ya, berarti tidak ada ketentuan hukum. Nikahnya sah, Tapi tidak berlaku di apa? tapi tidak berlaku di Agama. KUA. Pencatatannya tidak ada. Artinya apa? Ini contohnya apa namanya? Roza. Contohnya nih, Roza nikah dengan laki-laki, rupanya laki-laki itu sudah cerai, tapi tidak apa?
belum keluar surat cerainya, dia tidak bisa nikah. Artinya roza paksa nikah juga dan menikahlah, tapi dengan syarat tidak ada surat nikah. Kalau tidak ada surat nikah, berarti kita roza nanti kalau seandainya cerai lagi tidak ada hak nanti roza untuk menuntut pada satu hak waris tidak bisa didapat dan susah nanti untuk mendapatkan hak waris, semua hasil nanti payah roza nanti menuntut. Tapi kalau ada surat nikah, roza berhak nanti adukan ke pengadilan. Nah, saya mau hak waris, hak asuh anak semuanya bisa dituntut kepada suami. Tuh, jadi kenapa orang melarang untuk dikasiri? Dasarnya itulah, karena dia tidak punya ada kekuatan hukum. Jadi kalau mau nikah itu silakan, tapi tanggung resiko. Nah, itu artinya kita nikah siri itu harus menanggung risiko terlalu berat nantinya. Jangan-jangan dia sudah nikah juga dengan orang yang lain, jadi banyak istrinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau pengen orang itu mau nikah secara yang tercatat di undang-undang nikah dakwah. Kalau nggak mau ya udah nggak usah nikah dulu. Berarti dia punya orang-orang yang ketiga, keempat, kelima, enam. Nah, itu aja. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan lagi silakan. Pak mau nanya, jika laki-lakinya itu setelah menikah siri kan udah keluar surat cerainya, terus nanti dia menikah siri ini bisa nggak nanti dibuat apa ya surat nikahnya lagi? Surat nikah lagi? Bisa? Bisa harus. Kalau udah keluar surat nikah cerainya, bisa. Ya. Tinggal pengurusan lagi. Nah, kalau bisa tunggu dulu surat cerai yang kedua, baru nikah. Ya. Supaya legalitas tadi yang kita takutkan perempuan ini masalahnya. Korbannya adalah sering perempuan. Kalau kami laki-laki terserah, itu bisa kapan pun bisa nikah kan ini. Ya. Jadi seperti itu. Yang jadi korbannya ini perempuan. Kalau tidak ada surat, jangan berani-berani kalian itu nikah. Kalau nggak tercatat di KUA, janganlah berani-berani untuk ini nikah. Dasarnya tadi, mungkin dia sudah punya anak, mungkin juga dia sudah banyak istri-istrinya. Jadi ini harus kalian apa dulu? Kak, kalau misalnya dia udah baikan, terus dia udah nikah sama yang lain, terus dia balik sama istri yang pertama itu, dia menikah itu baru balik ke yang kemana? Kalau nikah baru lagi, ya, karena dia nikah lagi kan. Kalau dia ini contoh ya, dia cerai, nikah lagi, kan nikah, nanti mau nikah lagi sama istrinya, kan mau nikah kan, bukan berarti rujuk kan, dia kan sudah nikah dengan orang lain, mau punya rujuk, karena masa idah. Tapi kalau udah lewat masa idah harus nikah lagi, tapi kalau tidak, boleh rujuk. Nah, Kalau misalnya yang nikah istrinya misalnya kayak 3 atau 5 tuh, itu tuh surat nikahnya ada dengan istri yang nggak ada ya. Itu yang poligami kan nggak ada pernikahan. nikah yang sah itu diatur oleh negara cuma Satu. dan satu, legalitasnya cuma satu. Berarti yang poligami Selebih daripada itu 2, 3, 4 itu tidak ada surat nikahnya. Nikah sirinya ada sebenarnya secara kertas, nikah sirinya ada nikah sirinya bukti nikah siri. Jadi nanti kalau ada warisan nanti jatuhnya ke istri pertama. Iya, kan? istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat tidak ada. Siapa? Nah itu tergantung, kalau mau bagi sebelum mati bagi lagi. kalau suaminya adilnya nggak wasiat ya Pak ya? Ya. Kan yang jadi persoalan dalam kehidupan itu kan seperti itu. Kalau udah mati suaminya, rupanya istri-istrinya keluar semuanya. Ini kan kejadian, istri-istrinya keluar. Oh itu suami saya, suami saya. Rupanya ada 6 orang istrinya rupanya beda. Nah itu untuk semuanya. Ini punya surat nikah kan? Nih, tapi kalau istrinya yang pertama itu mau memberikan karena dia punya anak dari istri-istrinya dari nikah, tapi mama kewajiban itu tidak ada.
Tidak berhak mereka yang dikasih itu. Tapi kalau sudah jelas nih, dia menjadi suami saya, benar, saya bilang tidak boleh, silakan. Nah, kalau mau ambil uang ya nggak apa-apa. Jadi kalau bisa dibagi lah kan sama-sama saudaraan dia kan. Dah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil diskusi kali tadi, nanti revisi lagi ada saran-saran dari kawan tadi, dan tulis bertambah, menentukan bertambah, ada revisi nanti. Terus untuk selanjutnya kita sudah tahu tadi yang pertama tentang pengertian nikah, ada namanya nikah, ada namanya idah, ada namanya talak, ada namanya apa lagi? Ada namanya rujuk, dan yang terakhir ada namanya undang-undang tentang pernikahan. Jadi semuanya itu nikah ini adalah suatu yang sangat sakral, ya, sakral. Jadi kita itu jangan sembarang saja kita ikuti aturan dalam pernikahan, jangan sampai kita itu jadi korban nantinya. Nah, karena dalam pernikahan ini yang paling banyak korbannya adalah perempuan. Kami adalah korban itu. Dan itu ya. Nah, ini harus dipahami. Jangan cepat-cepat mau nikah. Rupanya dia punya istri-istri yang lain. Pertanyakan apa tentang nikahnya mungkin. Nah, kalau mau lajang, tanyakan. Kalau dia udah, pertanyakan juga surat nikahnya. Nah, jangan cepat-cepat. Ini cita. Nanti mati sendiri. Nah, itu ya. Nanti tugasnya yang tadi perbaiki hasil diskusinya. Yang kedua, untuk minggu depan kita nanti setiap materi yang kalian keluarkan tadi itu harus kita buatkan simbolnya, kita buat grafiknya, nanti kita bahas nanti ini kita baca sebagai simbolnya. Minggu depan ya. Dan tertutup pada hari ini, silakan baca doa. Silakan tutup doa. Ya, silakan aja. Perhatian seluruhnya. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa diambil ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.